Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Bu Loha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha. Jadi kita akan mempelajari beberapa kerajaan yang mata pencaharian utamanya adalah maritim atau pelayaran. Oke, yang akan kita bahas pertama kali adalah kerajaan Kutai. Nah, ingat kan sumber sejarah kerajaan Kutai? Jadi sumber sejarah kerajaan Kutai itu adalah prasasti Yupa. Dia adalah penanda pertama kali hilangnya masa praaksara di Indonesia. Dan dimulailah sejarah baru Indonesia yang dimaksud dengan sejarah kuno, yang isinya adalah tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas isi dari prasasti Yupa, kita akan terlebih dahulu menganalisis di manakah letak lokasi kerajaan Kutai. Jadi, kerajaan Kutai itu terletak di hulu sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Dari lokasinya kita sudah bisa menganalisis bahwa kerajaan Kutai, masyarakatnya atau ekonomi masyarakat Kutai itu sangat berpengaruh terhadap sungai Mahakam. Nah, dari prasasti Yupa kita dapat mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah tentang silsilah keluarga raja-raja Kutai. Yang pertama dikatakan dalam prasasti Yupa bahwa Kudungga adalah pendiri kerajaan, tapi dia bukan raja pertama kerajaan Kutai. Tentu kalian di kelas 10 juga sudah belajar di semester 2 di pelajaran sejarah Indonesia bahwa Kudungga itu dianggap sebagai pendiri kerajaan, tapi dia bukan raja pertama. Kenapa? Jawabannya karena Kudungga itu adalah nama asli Jawa yang belum mendapat pengaruh Hindia. Artinya Kudungga hanya mendirikan sebuah kerajaan, tapi dia belum diabhiseka. Kalau di kelas 10 juga pasti kalian sudah belajar bahwa abhiseka itu adalah upacara penobatan raja-raja Jawa agar setara dengan raja-raja di India, seperti itu. Nah, lalu siapakah raja pertama kerajaan Kutai? Raja pertama kerajaan Kutai adalah Aswawarman, karena dia adalah orang yang pertama kali mendapat pengabhisekan oleh para brahmana yang datang dari India. Kemudian, raja paling terkenal dari kerajaan Kutai itu adalah Raja Mulawarman. Kenapa dia bisa menjadi raja yang terkenal? Karena dia adalah raja yang pertama kali melakukan sedekah kepada brahmana berupa 20.000 ekor sapi untuk dikorbankan. Dari sinilah kita tahu bahwa prasasti Yupa merupakan sumber utama dari kerajaan Kutai. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, di manakah kerajaan Tarumanegara berada? Jadi kerajaan Tarumanegara itu diperkirakan ada di Jawa Barat, terutama tepatnya ada di antara Sungai Cisadane dan juga Sungai Citarum. Nah, raja terkenal dari kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Purnawarman. Dari mana kita tahu? Tentunya dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanegara. Nah, tapi yang akan kita bahas hanya 3, yaitu yang pertama adalah prasasti Ciaruten. Kenapa? Karena dalam prasasti Ciaruten kita dapat memperoleh informasi bahwa rajanya yang sangat terkenal adalah Raja Purnawarman. Di dalam prasasti Ciaruten terdapat telapak kaki Raja Purnawarman sebagai lambang kekuasaan bahwa dia adalah raja terkemuka dari kerajaan Tarumanegara. Lambang kakinya ini melambangkan bahwa dia itu disamakan atau disetarakan dengan Raja Wisnu karena dia dianggap sebagai raja pemelihara. Yang kedua adalah prasasti Kebon Kopi. Di situ juga terdapat telapak kaki dari Gajah Airawata. Gajah Raja Purnawarman yang disamakan dengan Gajah Airawata. Gajah Airawata itu adalah tunggangan Dewa Wisnu. Kemudian prasasti yang ketiga adalah prasasti yang menunjukkan bahwa memang Raja Purnawarman pantas disejajarkan atau disamakan dengan Dewa Wisnu. Yaitu kita dapat memperoleh informasi bahwa Raja Purnawarman dari prasasti Tugu ya, itu membangun aliran sungai Gomati dan juga Candrabaga untuk menanggulangi banjir yang setiap tahunnya selalu melanda kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang kedua informasinya adalah bahwa Raja Purnawarman pernah mengorbankan sebanyak
1.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Nah, dermawan sekali kan? Kerajaan yang ketiga adalah Sriwijaya. Sumber sejarahnya adalah, silahkan dicari tahu sendiri ya. Nah, Sriwijaya, kalau kita berbicara Sriwijaya, pasti yang lekat dengan pikiran kita itu adalah kemaritiman. Kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam bidang maritim atau kelautan. Karena memang Sriwijaya sangat terkenal ya saat itu pada abad ke-5. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu punya raja yang sangat terkenal, namanya adalah Balaputra Dewa. Jadi, pada masa kepemimpinan Balaputra Dewa, dia bekerja sama dengan para bajak laut untuk menjaga keutuhan pelabuhan Sriwijaya. Apa saja yang dilakukan para bajak laut tadi? Jadi, Sriwijaya itu punya ikatan penjaga pelabuhan gitu ya. Jadi, tugas mereka yang pertama itu adalah menjaga keamanan pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah menentukan pajak, besarnya pajak yang harus dibayar setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga, Sriwijaya punya angkatan perang sendiri untuk menjaga pelabuhannya agar tetap aman. Nah, Sriwijaya sangat mengandalkan yang namanya Sungai Musi. Sungai Musi. Sungai Musi adalah jalur utama yang dimanfaatkan oleh kerajaan Sriwijaya untuk berdagang. Jadi Sungai Musi itu adalah sungai besar yang dapat dilewati oleh kapal-kapal besar yang membawa hasil perdagangan dari kerajaan Sriwijaya menuju Selat Malaka. Disitulah terjadi proses tukar-menukar dengan kerajaan lain di luar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, maka sebab itu ketika Sungai Musi mengalami pendangkalan yang biasanya bisa dilewati oleh kapal besar sehingga tidak dapat dilewati, inilah yang membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang semakin miskin. Karena apa? Kehilangan mata pencaharian utamanya yang menggunakan Sungai Musi sebagai jalur perdagangan. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit kita tahu dia ada di Mojokerto. Tepatnya ada di sebuah perkotaan jauh sekali dari yang namanya pesisir pantai. Tapi kenapa kok Majapahit termasuk kerajaan besar dalam kemaritiman? Ingat, karena Majapahit adalah penguasa Nusantara, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelabuhan di Nusantara telah dikuasai oleh Majapahit. Nah, Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit adalah salah 4 dari kerajaan-kerajaan yang mengutamakan kegiatan perekonomian melalui jalur laut atau disebut sebagai maritim. Kutai memanfaatkan Sungai Mahakam. Kemudian Kerajaan Tarumanegara memanfaatkan aliran Sungai Cisadane dan juga Sungai Citarum. Kemudian Kerajaan Sriwijaya mengandalkan Sungai Musi. Dan Kerajaan Majapahit dia adalah penguasa pelabuhan seluruh Nusantara. Nah, mereka menukar barang-barang impor dari luar negeri seperti keramik, kemudian ada kain, itu ditukar dibawa masuk ke ke Nusantara. Kemudian Nusantara ganti menjual lada, nila, cula badak, kapas, kapur barus, dan lain-lain seperti itu. Itulah interaksi antara masyarakat Nusantara dengan luar negeri untuk pertama kali lewat rempah-rempah seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Demikian, kalau kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di tim. Kita ketemu lagi di tim. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maafkan jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.